Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam sesi ke-11. Kita tuh ngomongin tentang brand dan promotion pada sesi kali ini. Apa itu brand, apa itu promotion, dan bagaimana hubungannya terhadap target market. Nah, di sini ada yang masih ingat ya pasti ya. Senjata untuk bersaing yaitu adalah marketing mix, salah satunya adalah si promotion tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, ini yang akan kita bahas gitu. Nah, dari 4P itu kita akan membahas tentang bagian promotionnya, yaitu adalah periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, dan juga hubungan masyarakat. Nah, pasti pada tahulah ya di sini ada brand-brand gitu. Kalau ini kan dari brand yang ada sebagai skincare gitu ya, pasti cewek-cewek pada tahu gitu. Terus untuk cowoknya mungkin akan lebih relate terhadap, brand yang ada di sportwear. Atau mungkin ada juga yang, familiarnya sama brand-brand rokok gitu ya. Jadi sebetulnya brand itu kan banyak banget. Nah, kita bahas nih, brand itu apa gitu. Nah, dari tadi yang namanya brand, brand itu kan sebetulnya adalah citra pembeda terhadap, produk kita, produk perusahaan kita dengan produknya orang lain. Nah, di sini, eee, ada salah satunya brand itu ternyata sepenting itu, bahkan brand itu bisa dijual gitu, bisa dilikuidasi. Seperti contohnya ada pabrik rokok HM Sampurna atau biasa dikenal dengan produknya Jisamsu nih. Nah, ini tuh sebetulnya adalah perusahaan keluarga yang udah umurnya lebih daripada 90 tahun gitu ya. Nah, terus akhirnya dia itu dibeli sama Philip Morris. Saat dibeli, itu harga belinya adalah 18,6 triliun. Nah, padahal pada saat itu kalau misalkan dihitung-hitung gitu ya, ngejual tanahnya, bangunannya, ngejual alat-alat, mesin, stok, dan lain sebagainya, sebetulnya nggak nyampe kepada 18,6 triliun. Nah, tapi kenapa dijualnya bisa sampai semahal itu? Ternyata yang menjadi tambahannya, yang menjadi pemberatnya nih, itu adalah si merek gitu, brand atau biasa dikatakan juga dengan goodwill atau nilai baik dari sebuah brand maupun sebuah perusahaan. Nah, itu tadi. Jadi ternyata, brand sendiri itu adalah aset perusahaan, namun tidak berwujud, gitu. Nah, tadi setelah dijual, ternyata kalau misalnya semua uang hasil penjualannya didepositokan, itu, anggaplah untuk bunganya 5% per tahun gitu ya, maka sebetulnya si Putra Sampurna ini mengantongi 77 miliar per bulan. Jadi kayak dia nggak usah punya, eee, beban lagi untuk menjalankan operasional perusahaannya, tapi dia cukup hanya ongkang-ongkang kaki gitu ya, dia tidak melakukan apapun, dia itu memiliki passive income sebesar 77 miliar. Dan ini sudah dirasa cukup oleh, keluarga Sampurna gitu, maka dijuallah kepada si Philip Morris. Nah, jadi bukan hanya Philip Morris saja gitu ya, banyak sebetulnya, perusahaan yang menjual mereknya atau mengambil alih mereknya gitu ya. Seperti ini ada merek Nabisco yang akhirnya diakuisisi oleh KKR. Nah, senilai 30 miliar US dollar. Padahal sebetulnya book value-nya hanya mencapai sebesar 5,8 miliar. Tapi karena brand-nya sudah kuat, maka bisa dijual hingga sampai 30 miliar. Begitupun dengan Nestle yang membeli Rowntree gitu, pemilik KitKat, After Eight, and Polo. Jadi tadinya merek-merek ini tuh bukan punyanya si Nestle, tapi akhirnya dibeli sama si Nestle. Ada juga nih Coca-Cola yang mengakuisisi Ades Alivindo Putra
yang mereknya itu adalah Ades, Deska, Des, and Vika gitu. Jadi Ades tuh sebetulnya adalah miliknya Coca-Cola. Ada lagi nih yang di Indonesia, saus tomat dan saus sambal ABC. Itu kan sekarang udah bukan ABC lagi ya. Kalau dulu PT ABC itu identik dengan Indonesia banget gitu ya. Tapi sekarang ternyata sudah dibeli oleh PT Heinz. Makanya kalau kalian beli produk ABC sekarang sudah disitunya logonya jadi Heinz gitu ya. Terus udah gitu susu SGM yang dibeli dengan Royal Numiko. Lalu ada juga nih Aqua yang sempat diakuisisi oleh Danone. Teh Sariwangi dari namanya sendiri sebetulnya sudah Indonesia banget gitu ya. Eh Kecap Cap Bango dan juga Taro itu tadinya eh, punya lokal gitu, tapi akhirnya dibeli oleh PT Unilever. Terus Indosemen dan Semen Gresik juga yang dibeli oleh pihak luar. Ada juga Salim Group yang membeli Bimoli, kecap, cap piring Lombok, dan juga kopi cap Tugu Luwak gitu. Nah, tadi itu merek. Kita berbicara tentang merek, apa itu merek? Jadi merek itu merupakan salah satu nama, istilah lambang desain, ataupun gabungan dari semuanya yang akhirnya dapat menjadi ciri khas untuk dapat mengidentifikasi barang atau jasa dari produsen tertentu dan dapat membedakan dari produk-produk saingannya. Nah, tapi ada juga nih karakteristik merek yang baik. Jadi merek itu sebetulnya bebas ya. Kalian mau menggunakan nama-nama yang nyeleneh gitu ya, nama-nama yang asing itu boleh sekali, tapi ada karakteristik yang membuat si merek tersebut menjadi lebih baik ya. Jadi pertama, merek itu haruslah gampang diingat. Yang ketika kita menyebutkan merek tersebut, akhirnya akan mengingatkan tentang sesuatu atau tentang karakteristik produk dan juga kegunaannya. Misalnya di sini ada Aqua. Aqua itu kan sebetulnya berasal dari aqua cairan gitu ya, aquos gitu. Nah, jadi ketika ngomongin aqua pasti kita mikir, oh iya air minum pasti gitu. Antimo itu kan singkatan anti mabuk gitu. Nah, ini jadi ketika ngomong Antimo kita langsung oh iya Antimo kan anti mabuk gitu. Terus Pondok Indah itu pasti kebayangnya oh iya perumahan yang memang indah gitu. Lalu karakteristik yang kedua itu haruslah mudah dieja, mudah dibaca dan juga mudah diingat. Yang ketiga itu mempunyai ciri khas sendiri. Misalnya merek nasional Fuji maupun Hongguan gitu ya. Ketika eh, ngomongin Fuji kita pasti mikir oh ini pasti ciri khas tentang Jepang-Jepangan gitu ya. Hongguan itu pasti oh Cina-Cinaan misalkan. Nah, seperti itu. Jadi harus mempunyai ciri khas tersendiri yang beda daripada yang lain. Terus harus bisa diadaptasikan oleh produk-produk baru yang mungkin ditambahkan ke dalam lini produk tersebut gitu. Misalnya kayak apa ya? Teh kotak gitu atau teh botol. Dari dulu kan sebetulnya teh botol itu teh yang ada dalam botol. Tapi sekarang makin ke sini teh botol tapi dalam gelas. Teh botol tapi dalam kemasan kotak. Teh botol tapi kok di galon misalnya gitu ya. Lah katanya teh botol. Nah itu sebetulnya menjadi mungkin tujuannya untuk hanya uniqueness gitu. Tapi yang lebih baik itu ketika kita mempunyai rencana menambahkan produk yang lain, maka mereknya pun harus sesuai menggambarkan produk lain tersebut. Kalau misalkan ternyata tidak dapat nih menggambarkan, ya mungkin kita bikin saja merek lain yang lebih relevan dengan produk tersebut. Lalu yang terakhir, itu harus bisa didaftarkan dan juga dilindungi hak paten. Jadi nggak bisa nih serta-merta kita bikin misalkan apa ya, saya mau bikin aduh apa ya, madu misalnya gitu ya. Tapi madu saya madu cap arak misalnya gitu. Terus saya pengen
dia didaftarkan halal gitu. Kan nggak mungkin bisa, karena tadi cap arak dari representasinya saja, arak identik dengan ketidakhalalan gitu. Maka nggak bisa saya daftarkan kepada halal MUI gitu. Seperti contohnya, mungkin teman-teman ada yang pertama kali gacoan muncul deh gitu ya. Ada yang mie iblis, mie setan, mie apalagi ya saya lupa. Terus es pocong, es kunti gitu ya. Pokoknya namanya nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Terus dulu ada steak ranjang gitu kan ya, dengan namanya juga yang unik-unik gitu ya. Nah itu tidak bisa didaftarkan halal. Maka kalau teman-teman lihat sekarang gacoan mengubah menunya, nama menunya. Jadi mie gacoan sama mie, eee, aduh saya lupa lah pokoknya. Jadi nggak ada nama-nama setan-setan lagi gitu. Nah itu dari segi kehalalan gitu ya. Ada juga dari segi, trademark-nya. Jadi yang namanya brand itu bisa kita daftarkan, eee, patennya itu menggunakan trademark. Kalau misalkan teman-teman, ngeh gitu ya, kalian lihat sebuah merek, itu di atasnya suka ada tulisan kayak, R terus bulet gitu, atau ada juga yang tulisannya TM gitu. TM itu singkatan dari trademark. Kalau R itu singkatan dari registered, berarti sudah didaftarkan gitu. Nah, ketika misalkan saya ini mempunyai suatu produk gitu ya. Misalkan saya punya produk mukena. Saya bilang mukena adem misalnya gitu ya. Merek saya adalah adem. Nah, ternyata ada orang lain, misalkan, teman saya lah, si Putri gitu misalnya ya, si Putri mau bikin lagi nih mukena, merek adem juga, tapi sudah ada yang pertamanya itu didaftarkan oleh saya, sehingga tidak dapat didaftarkan kembali oleh si Putri, gitu. Ya, jadi, tadi salah satu apa namanya, syaratnya itu adalah bisa didaftarkan dan dilindungi oleh hak paten. Nah, di sini manfaat branding juga ada 3 hal. Yang pertama itu untuk identifikasi produk, penjualan ulang, dan penjualan produk baru. Jadi, kalau misalkan ketika kita menyebutkan brand tertentu, itu dapat mengidentifikasi produknya. Seperti yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya. Lalu yang kedua itu dari segi penjualan ulang. Jadi ketika kita misalnya ngomongin tentang kalau di kelas siang tadi kita ngebahas tentang Nike gitu ya. Ketika kita ngomongin tentang Nike, orang pasti tahu, oh Nike itu adalah merek sportwear. Yang bagaimana? Yang dia itu mempunyai kualitas yang baik, yang dia itu mempunyai insole-nya yang halus gitu. Terus dia biasanya tahan lama misalkan. Itu merek sebagai identifikasi produk. Lalu yang kedua, itu penjualan ulang. Jadi ketika kita mau membeli sebuah produk, misalkan saya lagi butuh sportwear, karena Nike sendiri sudah menjadi brand yang ada dalam benak saya dan merek yang terkenal, maka saya akan terpikirkan saya butuh sportwear, saya akan membeli sebuah produk yang mungkin itu adalah Nike, gitu. Lalu penjualan produk baru. Nah, nanti ketika si Nike ini, mau mengeluarkan produk baru, katakanlah smartwatch Nike gitu, maka orang sudah identik dengan Nike itu yang mempunyai kualitas baik, yang mempunyai akses garansi yang baik, yang mempunyai, apa namanya, harga yang terjangkau misalkan gitu. Nah itu tadi dari hanya satu brand kita udah bisa tahu karakteristik dari sebuah produk yang menggunakan brand tersebut, gitu. Lalu di sini ada manfaat dari brand.
ya. Yang pertama itu ada dibagi 3 sebetulnya ya, bagi konsumen, penjual, dan juga distributor. Secara dari konsumennya, itu yang tadi dapat membedakan produk tanpa harus diperiksa secara teliti. Saya nggak usah lagi ngecek si Nike ini ketahanannya bagus atau enggak, karena dari brand tersebut itu sudah terjamin kualitasnya, gitu. Terus yang kedua, konsumen mendapatkan beberapa informasi terhadap, produk tersebut. Ya tadi karena produknya sudah terkenal, jadi semua orang sudah tahu mengenai produk tersebut. Jadi saya nggak usah nyari tahu lebih lanjut. Lalu manfaat bagi penjual. Nah, penjual itu menjadi mudah untuk dapat menjualnya kepada konsumen, nggak usah capek-capek karena konsumen pun udah tahu bagaimana, kualitas dari produk yang ia jual, gitu. Jadi dia itu mudah mengolah pesanannya, terus nama mereknya sudah dilindungi secara hukum, jadi dia nggak usah susah-susah ngedaftarin lagi. Terus, memberi peluang bagi penjual kesetiaan konsumen pada produknya, membantu penjual mengelompokkan pasar ke dalam segmen, dan juga citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik. Lalu yang ketiga, kita membicarakan tentang manfaat bagi distributor. Hampir sama sebetulnya dengan yang tadi manfaat bagi penjual ya, eee, ketika kita misalkan distributor, galon Aqua gitu, kita nggak usah lagi untuk, promosi lebih lanjut, promosi yang gede-gedean, nggak usah lagi, memberikan produk knowledge kepada si customer, karena customer sendiri sudah mengerti bagaimana kualitas dari si produk Aqua sendiri, gitu. Nah, segitu mungkin bisa dibaca lebih lanjut nanti ya dari saya singkat saja. Nah, ini adalah dinamika sebuah merek ya. Jadi perusahaan hanya menampilkan merek pada produknya supaya berbeda dari produk perusahaan lain. Sampai tahap ini, yaitu merek hanyalah merupakan sebuah nama. Jadi dia itu nggak punya nilai lebih gitu, cuma nama doang gitu. Nah, terus udah gitu situasi-situasi berikutnya perusahaan melakukan beberapa usaha supaya mereknya dikenal, oleh banyak orang. Nah, di sini meningkatkan namanya brand awareness. Nah, brand awareness itu banyak ya, membutuhkan iklan, membutuhkan promosi, membutuhkan penjualan, promosi penjualan, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu tahap selanjutnya adalah membuat si, brand ini mempunyai asosiasi tertentu di bidang konsumen. Jadi dari awal tadi hanya mengetahui namanya saja, lalu yang kedua, namanya diketahui oleh banyak orang, hanya diketahui saja, lalu yang ketiga itu, mempunyai asosiasi tertentu di benak konsumen. Jadi kayak misalnya tadi ngomongin tentang air minum, oh pasti identik dengan Aqua, gitu. Ngomongin tentang, apa ya, minyak telon gitu. Oh, identik dengan biasanya Nyonya Menir gitu. Nah, itu tadi. Jadi ada di benak konsumen gitu. Lalu selanjutnya adalah dipersepsikan yang mempunyai kualitas baik atau perceived quality. Di sini maksudnya ketika kita membayangkan Apple misalnya, oh kita udah tahu kualitinya seperti apa. Jadi hanya dari sebuah brand saja sudah mempersepsikan kualitas yang bagaimana. Bukan hanya kualitas baik ya di sini, tapi kualitas buruk. Misalnya nih, ada juga gitu, produk Cina lah katakan. Nah, kita langsung kebayang ya produknya akan mempunyai kualitas seperti apa, gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah pembeli benar-benar puas dan selalu setia pada mereknya. Maka terjadilah namanya brand loyalty. Tadi kalau saya mau beli Aqua ya saya pasti akan mau beli air mineral saya akan membeli Aqua. Kalau saya mau beli, sportwear pasti saya akan membeli Nike, gitu. Dan yang terakhir itu adalah merek itu akan membangun sebuah brand equity yang cukup bagi perusahaan.
Nah, kalau masih ingat teman-teman waktu itu belajar akuntansi, ada salah satunya itu adalah aset, liabilitas, sama equity. Equity ini adalah sebagai modal dari diri sendiri yang nantinya itu apa ya, bisa dikategorikan atau setara dengan aset gitu. Tapi aset yang tidak berwujud, yang tadi saya bilang itu. Padahal kalau dijual semuanya dipretelin gitu ya, si Sampurna tersebut nggak nyampe 18,6 triliun gitu. Tapi karena mempunyai merek yang memang bagus, akhirnya ada nilai tambah tersendiri yang menjadi modal, menjadi aset bagi sebuah perusahaan. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi dari pertama kita itu ingin meningkatkan eee, brand dulu, kita, menamai mereknya dulu gitu di sini. Jadi just a name, lalu kita meningkatkan brand awareness, dan selanjutnya sampai akhirnya ada di brand evangelist ya, atau brand equity di sini, gitu. Nah, mungkin segitu dulu, nanti saya lanjutin di sesi kedua ya, biar nggak terlalu banyak